Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas latihan-latihan soal pada tugas kerja yang saya berikan pada video pertama. Nomor 1. Nilai dari limit X menuju pi per 6 cos X adalah titik-titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya itu begini. Di sini kita coba substitusi X sama dengan pi per 6 ke dalam cos X. Ya, maka kita dapatkan cos pi per 6. Nah, pi per 6 itu kalau saya jadikan derajat jadi 30. Oleh karena itu, cos pi per 6 itu adalah akar 3 per 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2. Nilai dari limit X menuju pi sin X per 1 min cos X adalah. Nah, sekarang kita coba juga masukkan X sama dengan pi ke dalam fungsinya. Nanti kita dapatkan ini. Ya. Nah, sin pi kalau kita hasilin itu menghasilkan 0. Dan kalau cos pi kalau kita hasilin itu jadinya minus 1. Nah, 0 per 1 min 1 kita hasilkan jadinya 0. Maka dari itu jawabannya adalah C. Nomor 3. Nilai dari limit X menuju pi per 4 1 plus tan X per kosekan X plus 2 adalah. Nah, di sini kan pi per 4 ya. Sekarang saya jadikan pi per 4 ini ke dalam satuan derajat. Maka jadinya 45. Ini berarti X-nya menuju 45 derajat. Terus, kita substitusikan nilai X sama dengan 45 ini ke dalam fungsi yang dilimitkan. Jadi nanti hasilnya adalah 1 plus tangen 45 per kosekan 45 plus 2. Nah, tangan 45 kalau dihasilkan itu akan menjadi 1. Dan hasil dari kosekan 45 adalah akar 2. Nah, coba kalau kalian perhatikan ya bentuknya ini. Nah, ini kan masih dalam bentuk yang tidak rasional. Maka dari itu kita harus apa? Harus dirasionalkan. Caranya begini. Lihat penyebutnya, dia akar 2 plus 2. Maka cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan dengan apa? Dengan akar 2 min 2 per akar 2 min 2. Nah, sekarang yang bagian pembilang ya. Ini 1 plus 1 kalau dihasilin 2. Nah, 2 kita kalikan dengan akar 2 min 2. Sekarang pada penyebut. Di sini dia akar 2 plus 2. Kalikan juga dengan akar 2 min 2. Nah, maka hasilnya itu begini. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Min 2 kalau dikuadratkan jadinya 4. Nah, 2 minus 4 hasilin min 2. Nah, di sini min 2, di sini 2. 2-nya ini hilang, bisa dicoret. Nah, jadinya di sini tinggal minus. Lalu minusnya ini masuk ke dalam sini. Jadinya kalau dihasilin hasilnya adalah 2 min akar 2. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4. Nilai dari limit X menuju 0 1 min sin X per cos kuadrat X adalah. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsinya. Sehingga saya dapatkan 1 min sin 0 per cos kuadrat 0.
Sin 0 kalau kita hasilin hasilnya adalah 0. Dan cos kuadrat 0 kalau kita hasilin hasilnya adalah 1 kuadrat. Ya. Oleh karena itu, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 5. Nilai dari limit X menuju 0 tangen 2X per sin X adalah. Sekarang kita perhatikan dulu fungsinya ini fungsi apa. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi pecahan, di mana dia pembilangnya adalah tangen dan penyebutnya itu sinus. Nah, oleh karena itu, cara menyelesaikannya itu seperti ini. Sekarang perhatikan benar-benar ya. Pembilangnya itu konstantanya 2. Di sini saya bisa tuliskan 2. Dan penyebutnya di sini adalah 1. Jadi di sini bisa saya tuliskan 1. Nah, jadi hasil limitnya itu adalah 2 per 1. Atau bisa disederhanain adalah 2. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6. Nilai dari limit X menuju 0 sin 2X per tan 4X adalah. Perhatikan di sini fungsinya adalah fungsi apa? Sini fungsinya adalah fungsi pecahan. Sama ya, kayak soal nomor 5 ya. Tapi di sini dia pembilangnya sin dan penyebutnya adalah tangen. Maka dari itu, cara mendapatkan limit ini seperti berikut. Sekarang perhatikan benar-benar ya. Konstanta yang berada di pembilang itu 2. Jadi di sini bisa saya tulis 2. Per di sini konstanta yang berada di penyebutnya itu 4. Jadi di sini bisa saya tulis 4. Ya, 2 per 4 kalau disederhanain itu hasilnya setengah. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Nomor 7. Nilai dari limit X menuju 0 3 sin 2X per tan X adalah. Sekarang kita perhatikan bentuk fungsi yang dilimitkan itu seperti apa. Nah, di sini adalah fungsi pecahan dikalikan sebuah konstanta. Nah, konstantanya ini bisa kita keluarkan. Jadi, limit ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, hasil dari limit ini adalah sebuah konstanta. Jadi, sementara kita tulis dulu hasilnya adalah 3 dikali sesuatu. Sekarang kita hasilin limitnya. Perhatikan di sini fungsi pada pembilangnya adalah sin dan penyebutnya adalah tangen. Jadi limit ini bisa kita hasilkan dengan cara seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini pembilangnya itu konstantanya adalah 2. Jadi di sini bisa saya tulis 2. Per di sini pada penyebutnya konstantanya itu apa? Yang di sini. Ya, konstantanya 1. Jadi di sini bisa saya tulis 1. Nah, 3 dikalikan 2 per 1 menghasilkan 6. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Nomor 8. Nilai dari limit X menuju 0 sin X plus tan X per 2X adalah. Nah, sekarang kalian perhatikan benar-benar di sini bentuknya apa fungsi yang dilimitkan. Nah, bentuknya itu adalah sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi, di mana konstantanya itu di setengah. Jadi, setengah yang ini bisa saya keluarkan seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan juga
fungsi ini fungsi apa ya? Nah, di sini bentuknya adalah pecahan. Jadi, fungsi ini bisa saya pecah menjadi sin X per X plus tan X per X. Nah, di sini terus limitnya ini bisa nggak ya kalau dimasukin langsung ke dalam kurungnya? Jawabannya bisa. Nah, maka dari itu, limit ini bisa saya tulis limit sin X per X ditambah limit tan X per X. Nah, limit sin X per X, kalau dihasilin, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Kalau limit tan X per X, dihasilin berapa hasilnya? Ya, hasilnya 1 juga. Nah, jadi di sini 1 tambah 1 kan dia hasilnya 2. Nah, 2 kali setengah, hasilnya 1. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Nomor 9. Nilai dari limit X menuju 0, X sin 3X per tan kuadrat 2X adalah, perhatikan penyebutnya dulu ya. Nah, di sini penyebutnya adalah tangen kuadrat 2X. Bisa kita uraikan jadi tan 2X kali tan 2X. Ya. Terus, fungsi ini coba perhatikan benar-benar. Ini bentuknya adalah perkalian dari fungsi X per tan 2X dengan fungsi sin 3X per tan 2X. Nah, limit yang ini bisa nggak kita masukkan ke dalam perkalian? Jawabannya bisa. Nah, nanti jadinya kita hasilkan limit X per tan 2X dikali limit sin 3X per tan 2X. Nah, sekarang kita hasilin dulu limit yang ini. Nah, di sini, nah perhatikan ya, di sini dia adalah fungsi pecahan, di mana pembilangnya adalah X dan penyebutnya fungsi tangen. Jadi, limit ini bisa dihasilkan dengan cara seperti ini. Nah, di sini konstantanya 1. Dan di sini konstantanya 2. Jadi kita hasilkan limitnya ini adalah setengah. Kalau yang ini bagaimana? Nah, caranya sama. Karena di sini dia pembilangnya sin dan penyebutnya adalah tangen. Jadi hasil dari limitnya itu adalah di sini konstantanya 3 per yang di bawah sini konstantanya 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Setengah kali 3 per 2 itu hasilnya adalah 3 per 4. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 10. Nilai dari limit X menuju 0, 2X tan X plus sin kuadrat X per tan kuadrat X adalah, sekarang ya perhatikan bentuk fungsinya. Nah, di pembilangnya ini ada tanda plus. Jadi fungsi ini bisa saya pecah menjadi seperti ini. Nah, limitnya ini bisa saya masukkan ke dalam sini. Jadi nanti didapatkan limit 2X tan X per tan kuadrat X ditambah limit sin kuadrat X per tan kuadrat X. Ya. Sekarang kita perhatikan limit yang ini dulu. Nah, di sini tan X, di sini ada tan kuadrat X. Jadi tan X yang di sini bisa dicoret dan derajatnya tan kuadrat X di sini bisa saya coret. Jadi nanti fungsinya tinggal 2X per tan X. Terus untuk limit yang ini bisa kita gunakan sifat-sifat pada eksponen ya. Jadinya dari tadi yang tadinya sin kuadrat X per tan kuadrat X bisa saya rubah jadi sin X per tan X dikuadratkan. Nah, selanjutnya
perhatikan limit yang ini. Ya. Nah, duanya ini konstanta bisa saya keluarkan dari limitnya. Jadi nanti bisa ditulis 2 limit X per tan X. Terus untuk limit yang ini, kita gunakan aja sifat-sifat limit. Ya, karena di sini fungsinya dikuadratkan, berarti limit ini bisa saya tulis limit fungsi ini, tapi dikuadratkan hasilnya. Nah, sekarang perhatikan bentuk limit yang ini. Ya. Nah, ini bentuknya adalah limit fungsi pecahan, di mana pembilangnya X dan penyebutnya adalah tangen. Nah, perhatikan lagi di sini konstantanya 1 dan di sini pun juga 1. Jadi hasil limitnya ini adalah 1. Sekarang perhatikan untuk limit yang sini. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi pecahan, di mana pembilangnya sin X dan penyebutnya adalah fungsi tangen. Jadi, nah, terus di sini, nah konstanta yang di sini 1 dan yang di bawah pun juga 1. Jadi hasil limitnya ini adalah 1. Seperti itu. Nah, 2 kali 1, 2 plus 1 kuadrat, hasilnya adalah 3. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kalian diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.